Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam acara Sapaan Pagi GKJ Kudus, Jumat 15 Januari 2021. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan Tuhan sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh masih bisa hidup dan kami pun boleh melihat orang-orang yang kami cinta dan yang mencintai kami. Di tengah rasa syukur kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan nanti kami baca, apa yang akan kami dengar, dan apa yang akan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini diberi judul Bersukacita di dalam Penderitaan. Dan bacaan kita terambil dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19 yang demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca dan merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah dalam kehidupan manusia tidak pernah lepas dari namanya penderitaan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah merasakannya. Baik itu dalam skala besar, artinya sangat-sangat menderita dan berkepanjangan, atau itu dalam skala kecil, artinya dapat secara cepat dapat diatasi. Apa yang dirasakan atau terpikirkan ketika mengalami penderitaan? Tentulah adalah perasaan sedih, perasaan marah, perasaan merasa tidak adil. Dan terkadang penderitaan membawa kita untuk mempertanyakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan dalam ilmu teologi hal ini disebut dengan teodise, di mana manusia menanyakan apakah Tuhan hadir, apakah Tuhan Maha Kuasa. Jika iya, mengapa Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami penderitaan semacam ini? Bapak Ibu yang terkasih, merasakan dan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, ternyata juga dialami oleh Habakuk dan menjadi konteks ataupun latar belakang dari bacaan kita pada pagi hari ini. Habakuk melayangkan kritik serius dan menggugat Allah karena menghadapi ketidakadilan, di mana ketika orang benar yang hidup di Israel sudah hidup sengsara, menderita karena ditindas oleh orang Israel yang fasik. Dan sekarang orang yang benar di Israel pun kini harus menghadapi kenyataan bahwa Tuhan menghukum Israel dengan mengirim satu bangsa yang garang dan juga jahat, yaitu bangsa Babel, orang-orang Kasdim, untuk menyerang dan menghancurkan Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih, konteks peperangan dan perebutan wilayah pada saat itu masih begitu kental dan masih begitu banyak dialami oleh bangsa-bangsa dan dianggap sebagai sebuah hukuman. Hal itu artinya bahwa penghukuman Allah merata bagi orang yang benar ataupun juga orang yang fasik. Karena hal inilah Habakuk mempertanyakan kuasa Tuhan. Mengapa Tuhan juga turut menghukum orang yang benar?
Nabi Habakuk sama sekali tidak percaya kalau Tuhan akan menggunakan bangsa kafir yang sangat terkenal jahat untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Namun pada pasal yang kedua, ketika Habakuk datang ke hadirat Tuhan dalam berdiam diri untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri melihat kekejaman dan kekerasan manusia. Tuhan pada pasal yang kedua ini menginginkan umatnya belajar sesuatu dari setiap apa yang diizinkan terjadi, termasuk melalui penderitaan yang seringkali tidak masuk akal dalam akal manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika melihat lebih jauh pada pasal yang kedua, kita akan mendapati sesungguhnya Allah bukanlah Allah yang senang menghukum umatnya. Ia tidak bersuka cita atas segala hukuman Yehuda. Sebaliknya, Allah adalah Allah yang setia, panjang sabar, pengampun, dan penuh kasih. Buktinya apa? Buktinya di tengah-tengah kebobrokan bangsa pilihannya tersebut, Allah masih memberikan janji dan pengharapan kepada mereka yang mau hidup setia di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melihat kemurahan Tuhan pada umatnya, meskipun umat Israel mendapat pengalaman hidup yang tidak mudah untuk dilewati, terdapat berbagai penderitaan. Di sini dilambangkan dengan pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, pohon zaitun yang mengecewakan. Pohon ara, pohon anggur, zaitun dalam masyarakat Israel ini adalah pohon-pohon yang paling disukai dan melambangkan sebuah kemakmuran karena sifatnya yang menjadi kebutuhan pokok dan penting. Perumpamaan ini sebenarnya ingin mengatakan apa yang dialami Habakuk adalah tidak adanya kedamaian, tidak adanya kemakmuran, tidak adanya kesukaan. Dan inilah kejujuran hati Habakuk. Ia tidak memungkiri bahwa apa yang dialaminya adalah sesuatu yang sangat berat. Ia pun tidak ragu untuk menggugat Allah atas apa yang dialaminya. Kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan kepada Allah inilah yang akhirnya membawa Habakuk kepada sosok Allah yang menyelamatkan. Kejujuran Habakuk mengartikan bahwa ia benar-benar mau berserah dan berpengharapan secara total kepada kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini, kita pun diingatkan dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita alami, hal yang wajib kita lakukan adalah jujur bahwa apa yang kita alami terasa begitu berat, terasa begitu sulit untuk dilalui, dan kita merasa tidak mampu untuk melaluinya sendiri. Kejujuran inilah yang membawa diri kita pada proses penyerahan diri dan berpengharapan kepada Allah. Berpengharapan kepada Allah adalah hal yang paling penting dan harus senantiasa kita lakukan sebagai umat percaya. Karena Allah lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kejujuran adalah sebuah hal yang penting untuk senantiasa kami lakukan, senantiasa kami ungkapkan ketika kami mengalami penderitaan. Karena dari kejujuran itulah kami berserah diri untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan kami lakukan pada hari ini, semuanya dilindungi oleh Tuhan dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.